Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas berkaitan dengan tahapan-tahapan di dalam membuat model penelitian, khususnya dalam aplikasi Smart PLS. Jadi aplikasi ini merupakan alat statistik yang biasa digunakan oleh mahasiswa di tingkat sarjana maupun pasca sarjana S2 dan S3, khususnya dalam melakukan analisis data. Nah, ini teman-teman harus paham betul bahwa aplikasi ini itu menjadi sebuah media alat yang bisa mempermudah kita itu untuk menyimpulkan sebuah data penelitian. Jadi nanti ketika kita melakukan penyebaran kuesioner kepada responden, itu kan nanti jawabannya dalam bentuk kalimat itu ya, setuju, sangat setuju. Nah, bagaimana dari kata-kata itu kemudian nanti bisa dianalisis, Pak? Nah, itu perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga nanti data itu bisa dilakukan analisis. Lalu hasilnya nanti akan ketahuan. Nah, pada tahap ini kita akan belajar untuk membuat sebuah data primer yang bisa disajikan dalam aplikasi Smart PLS, lalu membuat model hingga ke analisis uji validitas dan reliabilitas. Jadi tahapan-tahapan teman-teman yang harus dipahami sebelum kita menggunakan aplikasi ini itu yang pertama adalah data primer itu harus ada dulu ya, data primer hasil daripada kuesioner, penyebaran kuesioner kita. Nah, ini kan biasanya mahasiswa itu menggunakan Google Form ya untuk melakukan collect data atau penyebaran kuesioner kepada responden atau objek yang kita teliti. Nah, hasil daripada data kuesioner itu harus kita rubah dulu formatnya, mulai dari bentuk datanya ya, angkanya, kemudian format kodenya, misalnya X11 adalah ini gitu ya. Itu harus dirubah dulu sehingga nanti data yang awalnya bentuknya itu adalah kata-kata sangat setuju itu dikonvert menjadi sebuah angka. Misalnya sangat setuju itu angkanya 5, Pak. Sangat tidak setuju 1. Jadi semuanya itu harus dikonvert dulu. Itu di tahapan kedua ya. Nah, nanti di tahapan ketiga yaitu adalah kita baru masuk pada aplikasinya. Setelah masuk di aplikasi baru kita buat model, lalu kemudian kita masuk di tahap uji yang pertama yaitu adalah uji validitas dan reliabilitas. Jadi poin hari ini kita akan bahas berkaitan dengan tahapan-tahapan itu. Nah, kalau kita berbicara sebuah data penelitian, biasanya data yang baru kita collect dari Google Form itu kan bentuknya kayak gini ya. Jadi data ini itu harus kita convert dulu menjadi angka itu ya, dan kemudian harus dipahami bahwa kalau kita mau memasukkan data ke dalam Smart PLS itu pastikan datanya bersih dulu. Tidak ada timestamp, tidak ada nama, tidak ada jenis kelamin, usia. Nah, ini harus dibuang dulu. Nah, gimana Pak caranya Pak? Ini di-delete aja seperti ini. Ini klikkan delete itu ya, hapus semua. Lalu yang atas-atas ini nanti diganti tuh satu-satu kayak gini. X11 harga produk di toko terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari ini harus dihapus tuh. Sisakan hanya kodenya saja tuh di atas. Nah, jadi teman-teman harus paham tuh bahwa tahapan-tahapan di sini itu harus betul-betul dilalui dengan baik sehingga nanti data kita bisa di running tuh ke dalam sebuah aplikasi Smart PLS. Nah, ini dulu ya, dirapikan dulu yang atas-atas sampai terakhir. Lalu kemudian kita harus convert juga nih. Jawaban-jawaban ini itu harus kita convert menjadi angka. Contoh misalnya kita akan replace sangat tidak setuju gitu ya. Sangat dari kalimat yang paling panjang ya kalau mau convert ya. Tidak setuju. Ini kita convert menjadi angka 1 gitu ya. Sangat tidak setuju itu convert dengan angka 1, replace all. Oke, tidak ada ya. Oke, kemudian kalau tidak ada misalnya berarti di sini nggak ada yang jawab sangat tidak setuju. Maka yang kedua adalah yang tidak setuju dulu yang kita perbaiki. Tidak setuju itu kan angkanya dirubah replace with 2. Oke, replace all ada nggak? Oke, berarti ada 1 nih. We made one replacement. Jadi ada 1 orang yang menjawab nggak tidak setuju. And then berikutnya adalah kita akan ganti menjadi misalnya netral. Netral berapa angkanya nih? 3. Kita change to value 3 gitu ya, nilai 3, replace all. Oke, ada 79. Lalu kemudian sangat setuju. Oke, jangan setuju dulu itu ya. Sangat setuju itu menjadi 5. Oke, replace all ada 219 and then setuju. Setuju kita change to 4. Oke.
maka semuanya itu sudah menjadi sebuah angka. Jadi jawaban-jawaban responden ini yang tadinya bentuknya kalimat itu kita convert menjadi sebuah angka. Termasuk yang atas nanti kita edit tuh sampai betul-betul ini menjadi tinggal sisa kodenya aja. Nah, nanti kalau selesai data kalian itu bentuknya kayak gini, gitu ya. Inilah kira-kira bentuk data yang sudah dikonvert kayak tadi, lalu kemudian atasnya dibersihkan. Jadi indikator di atas ini nggak boleh ada kalimat tuh, hanya kode-kode aja. Ini bisa dipahami ya, jadi harus disesuaikan terlebih dahulu. Nah, data yang sudah kayak gini ini kan bentuknya adalah Excel tuh. Maka kita harus ganti format simpannya itu bukan dalam bentuk Excel, tapi dalam bentuk eh, ya, jadi kita simpan dalam bentuk CSV. Karena sebelumnya kita kan bentuknya Excel workbook nih. Nah, ini harus kita ganti menjadi bentuknya adalah CSV, delimit gitu ya. Jadi pemisahnya adalah koma. Jadi jangan gunakan yang CSV Macintosh atau Mac di US ini. Kita gunakan yang koma delimit gitu ya. Supaya nanti pemisahnya itu eh, menjadi apa? Datanya bisa dibaca and then save gitu ya. Data Jenny. Oke, kita simpan data Jenny nih. Oke, ini kita sudah running dengan baik gitu ya. Kemudian data yang sudah kita convert ke dalam CSV file ini kan sudah jadi nih. Maka kita siap untuk masuk di dalam aplikasi. Nah, teman-teman jangan lupa untuk install aplikasi itu ya. Kalau kita menggunakan yang versi trial itu biasanya 30 hari bisa dicoba. Nggak apa-apa, teman-teman yang belum install bisa nyoba dulu aplikasi itu sehingga nanti kita bisa nyoba untuk praktek merunning sebuah data penelitian menggunakan aplikasi Smart PNS. Nah, tampilan awalnya nanti seperti ini teman-teman ya. Nah, kita dari blank dokumen ini, dokumen kosong ini, kita harus buat project tuh. Itu ya, tahapannya adalah new project. Lalu kita buat projectnya misalnya Randika Ekonometrika ya. Randika. Pakai namanya aja, nama kalian boleh itu ya. Lalu berikutnya adalah, nah ini kan sudah muncul nih di sini nih ya, Randika Ekonometrika. Di sini ada komen, ada perintah double click to import data. Tuh ya. Jadi masukkan data dengan mengklik 2 kali, double click. Nah kita tinggal cari data yang tadi. Tadi saya pakai data Jenny tuh. Tuh ya, data yang sudah disimpan dalam file CSV. Nah nanti kalau teman-teman nyimpannya dalam bentuk Excel workbook itu nggak kebaca. Nah, jadi kita harus pakai yang Excel work comma delimit ya. Jadi menggunakan CSV file, bukan Excel workbook. Lalu kalau sudah kebaca gini lalu tinggal open. Oke. Nah, data kita kebaca tuh. Kalau data kita kebaca kayak gini, itu artinya data kita itu bisa dianalisis. Nah, banyak teman-teman biasanya ketika saya input data, Pak, ternyata nggak kebaca. Nah, makanya dibersihkan dulu tuh. Ininya dibersihkan dulu tuh. Jangan-jangan kalian kalian masih masukkan ada angka atau di sini ada yang tertinggal tuh setuju gitu ya. Ada kalimat di sini netral, ada yang belum ke convert menjadi angka itu tidak bisa terbaca. Ya, ini syarat utamanya sebelum kita membuat model. Kan tadi kan tahapannya apa? Dari data primer kita harus convert dalam bentuk angka lalu menjadi file CSV, lalu buat project nih. Nah, kita harus tahap berikutnya adalah input data seperti barusan. Setelah diinput baru buat model. Nah, tapi kalau datanya belum terbaca, itu nggak bisa dibuat model. Gitu ya. Ini data kita terbaca nih di sini nih data Jenny TXT kebaca tuh. Maka tahap berikutnya ya tinggal kita buat ini aja, buat gambar aja tuh. Setelah ini, nah ini kan tadi datanya ini kita klik di sini ya, nama saya nih 2 kali juga. Nah, maka otomatis kita tinggal bikin gambar ya, structural equation model itu ya. Jadi SEM-nya yang harus kita buat di sini. Nah, cara gambarnya seperti apa, Pak? Nah, ini aja nih. Jadi kita tahapannya itu kita buat gambar sesuai dengan proposal kita itu ya, kerangka konseptual di dalam proposal kita. Nah, ini tinggal di blok per variabel ya, lalu seret ke kanan kayak gini. Ini gampang banget itu ya. And then X2 kita seret juga. X2-nya ada berapa nih? X2-nya ada 4, Pak. Indikatornya sudah seret. Kok berubah warna? Ya, memang berubah warna karena kita belum memberikan garis korelasi. And then X3. Ya, X3-nya kita seret juga. Ya, biar rapi. Tinggal kalian sesuaikan aja. Kalau misalnya tampilannya pengen kecil ya, kita gunakan zoom out, zoom in. Ya, ini bisa berbesar, bisa perkecil. Nah, ini X3, lalu X4-nya, Pak.
di bloknya. Biasakan bloknya pakai shift kalau nggak biasa pegang mouse ya. Nah, oke, ini ya. Nah, lalu kemudian tinggal Y-nya tuh. Y-nya ada Y1-nya ada 4 indikator gitu ya. Lalu kemudian Y2-nya ada 6. Y2-nya ada 6. Kita seret nih ke sini nih. Tuh ya. Lalu Y3-nya ada 3. Nah, supaya rapi, teman-teman biasanya pakai fitur align nih ya. Align ini kita bisa geser-geser gini nih. Mau ditaruh di mana nih posisi indikatornya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kita bebas kok mau menentukan seperti apa. Misalnya ini kan Y1 nih, kita posisikan kayak gini aja Pak biar gampang dibaca. Boleh terserah itu ya. Jadi teman-teman bebas kok untuk memposisikan seperti apa model yang mau kalian teliti. Nah, ini tinggal kita rename dulu tuh ya. Misalnya ini adalah X1. Lalu ini X2. Rename. Kasih nama variabelnya ya, cuman ini kan saya buat contoh aja. Jadi kalau kalian bikin pastikan ada X1 itu harga misalnya. Gitu. Jadi nggak hanya code itu ya kode. Ini X4. Lalu ini Y1. Ini Y2. Y2. Ini Y3. Nah, kalau sudah jadi kayak gini teman-teman tinggal membuat garis hubungan aja nih, connect nih. Tadi kan kita pakai select tuh untuk bikin nyeret-nyeret ini menjadi sebuah gambar. Lalu connect tuh. Klik connect ya, hubungkan satu-satu kayak gini. Ya gampang tinggal klik lepas gitu. Nah, ini ke Y2 juga Pak hubungannya Pak kayak gini. Ya. Lalu ini ke Y1 ke Y2, Y2 ke Y3 gini. Tahu ini juga hubungannya ke ini. Nah, sudah tuh jadi tuh. Kembalikan ke select. Jadi model kita sudah jadi nih. Ini tinggal kita geser-geser aja kalau kurang rapi itu. Nggak usah diganti-ganti warna ya, biarin kayak gini aja deh. Ini kan sudah jadi tuh. Maka langkah berikutnya kalau sudah jadi kayak gini, kita masuk di tahap uji yang pertama. Ya, ini kan sudah nih input data dan buat model. Maka tahapan berikutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Gitu ya. Maka di dalam Smart PLS itu kita hanya butuh satu kali klik ya, satu kali coba running itu untuk menghasilkan uji validitas dan reliabilitas. Gitu ya. Saya jelaskan sekali lagi bahwa untuk menguji validitas dan reliabilitas itu cukup dengan satu kali running aja, karena di situ include sudah. Sekali kita running algoritma itu ya, maka di situ langsung keluar banyak hasil uji. Ya, for example, kita akan coba itu ya, calculate untuk merunning itu kita pilih calculate ini atau ini sama aja itu ya. Calculate lalu PLS algoritma. Nah, oke, saya ulang ya. Calculate lalu PLS algoritma. Nah, di sini kan ada perintah tuh. Nggak usah diotak-atik, langsung aja start calculation. Nah, nah nanti di sini akan keluar tuh benar-benar valid atau tidak tuh data kita. Kita cek di sini di outer loading. Nah, ini hasil uji validitas gitu ya. Ternyata di sini hasilnya ada yang merah, Pak. Merah-merah ini. Tuh ya. Merah itu menandakan bahwa data kita itu nggak valid. Sorry, instrumen kita itu nggak valid. Pahami ya bahwa uji validitas itu menguji apakah kuesioner kita itu sesuai atau tidak tuh ya, sehingga bisa mengukur apa yang seharusnya kita diukur, apa yang seharusnya kita ukur. Nah, ini jangan sampai salah teman-teman bahwa di dalam uji validitas itu yang kita uji itu bukan datanya tapi kuesioner kita, instrumen yang kita pakai untuk jadi pertanyaan itu. Nah, kalau di situ jawabannya itu variannya terlalu tinggi itu biasanya menimbulkan data menjadi tidak valid gitu ya. Bisa jadi mungkin pertanyaan kita itu nggak nyambung tuh dengan objeknya. Nah, kalau reliabilitas itu apa, Pak? Reliabilitas itu konsistensi kalau jawaban itu dilakukan atau disebarkan berulang kali itu ya. Misalnya satu orang yang sama hari ini saya berikan kuesioner, dia menjawab 4 tuh biasanya rata-ratanya. Terus besoknya saya berikan lagi dengan pertanyaan yang sama ke orang yang sama. Jawabannya ternyata berubah menjadi 2. Nah, ini kan inconsistent answer itu ya, jawaban yang tidak konsisten. Kenapa kok tidak konsisten itu biasanya dikarenakan pertanyaan kita itu terlalu membingungkan kalimatnya itu. Sesuai sih dengan objeknya pertanyaannya, tapi kalimatnya itu ambigu atau multitafsir
sehingga responden itu nggak bisa menggambarkan tuh ekspresinya dia, pandangan dia terhadap objek yang kita teliti. Itu loh akibatnya kalau kita tidak valid dan tidak reliable. Jadi syaratnya itu harus valid dan reliable. Nah kalau seperti ini bagaimana Pak datanya? Ya terserah kalian. Solusi satu adalah bisa menghapus indikator ini, maka di gambar juga dihapus. Atau yang kedua, kalian perbaiki dulu tuh pertanyaannya tuh, lalu sebar lagi kuesionernya. Makanya saran saya ketika kita mau melakukan penyebaran kuesioner itu, misalnya sampel kita ada 100, ya jangan langsung disebar semua. Ya 30 dulu deh coba disebar lalu di running. Ternyata ada yang seperti ini Pak hasilnya. Itu ya. Ini kan syaratnya kan harus overloading ini harus di bawah 0,7, di atas 0,7. Kalau di bawah 0,7 itu pasti hasilnya merah tuh. Jadi ini enaknya aplikasi Smart PLS, makanya solusinya yang pertama tadi apa? Kita boleh menghapus variabel, boleh menghapus indikator kalau memang menurut kalian itu sudah ini pertanyaannya sudah ini Pak, tapi jawabannya kok kayak gini tuh. Ya udah hapus aja instrumennya. Berarti X2 ini kita pakai 3 aja tuh. Apakah memang demikian Pak? Iya memang itu ya. Kalau memang tidak sesuai instrumen itu lebih baik dihapus itu ya. Itu ya. Atau solusi yang kedua, kalian perbaiki dulu kalimatnya lalu nyebar ulang tuh. Maka 30 tadi yang sudah nyebar duluan itu kita buang. Nah, ternyata misalnya nanti penyebaran keduanya itu setelah kita perbaiki ternyata hasilnya tetap sama. Maka kita kembali ke solusi pertama yaitu adalah menghapus ini indikatornya. Kalau ternyata di penyebaran kedua menjadi hijau semua, maka tinggal dilanjut ya ke tahapan berikutnya gitu ya. Ini untuk uji validitas. Lalu reliabilitasnya seperti apa Pak nih? Cek di kalau tadi di overloading, sekarang kita ceknya di construct reliability and validity. Nah, di sini kita bacanya di Cronbach Alpha. Ini untuk uji validitas gitu ya. Ini uji validitas syaratnya adalah di atas 0,7. Itu sudah reliable. Itulah ya uji validitas dan reliabilitas. Jadi teman-teman harus paham betul bahwa di dalam analisis data itu kita perlu yang namanya persiapan data yang betul-betul matang sehingga data analisisnya kalian itu bisa dibaca dengan baik oleh sistem, oleh tools statistiknya sehingga nanti hasilnya mudah untuk dibaca gitu ya. Itu sekilas berkaitan dengan uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi Smart PLS 3.0 gitu ya. Nanti kita akan praktek lagi tuh untuk menggunakan aplikasi Smart PLS yang versi 4.0. Jadi itu lebih lebih ini secara tampilan sama. Mungkin itu saja yang bisa kita sharingkan hari ini. Segera diperbaiki ya datanya, lalu dicoba. Jangan lupa diinstal aplikasinya di smartpls.com. Demikian, terima kasih. Selamat pagi.